Kita kembali di Anyus Pagi. Pemirsa, kepolisian membongkar laboratorium rahasia untuk produksi narkoba di sebuah villa di Bali. Dari lokasi, polisi menangkap 3 warga negara asing. Polisi membongkar laboratorium rahasia yang memproduksi narkoba di sebuah villa di kawasan Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Keberadaan lab tersebut terbongkar berkat kerjasama Barreskrim Polri dengan Ditjen Bea Cukai. Dari lokasi, polisi menangkap 3 warga negara asing dan ketiga WNA tersebut membuat 2 lab di dalam satu villa di basement untuk membuat ganja hidroponik dan juga mededron sebagai bahan baku ekstasi. Dalam operasinya, pemirsa, jaringan WNA tersebut menggunakan alat canggih seperti sistem otomatis hingga pencahayaan menggunakan sistem ultraviolet untuk membuat instalasi marijuana hidroponik. Kami sampaikan bahwa selama periode tersebut, Satgas Pemberantasan Narkoba tingkat Mabes dan Polda Jajaran telah berhasil menangkap sebanyak 28.861 tersangka. Ya, saya ulangi, dari kebutuhan Satgas sampai saat ini kita sudah menangkap 28.861 tersangka, yang mana terdapat 23.772 tersangka. Sementara itu, pemirsa, viral di media sosial, lahan pribadi di Jalan Belimbing Raya, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara dijadikan tempat parkir ilegal. Bahkan juru parkir kerap membuat onar dan juga marah jika ditegur oleh pemilik rumah. Mobil mau keluar. Mobil mau keluar. Oh, mobil mau keluar. Jangan teriak-teriak. Kan saya udah buka pagar. Iya, jangan teriak-teriak. Ini sebenarnya mau keluar. Saya ngerti abang mau keluar, tapi nggak sudah teriak. Saya mau keluar. Inilah rekaman video amatir pemilik rumah di Jalan Belimbing Raya di samping Pasar Ampera, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara yang geram. Jalan perumahannya dijadikan tempat parkir ilegal oleh seorang juru parkir. Mobil mau keluar. Mobil mau keluar. Mobil mau keluar. Bahkan juru parkir tersebut kerap membuat onar dan merusak. Dan kerap kali tidak mengakomodir jika sang pemilik rumah membunyikan klakson karena ingin melintas. Saya mau keluar. Diketahui jalan perumahan yang dijadikan lahan parkir ilegal ini merupakan tanah pribadi sang pemilik rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tadi lo di situ, dengarkan gue buka pagar. Pura-pura. Ya, pemirsa, sejumlah pengendara nekat putar balik dan melawan arah demi menghindari razia jalur Transjakarta di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Kendaraan milik anggota TNI Polri hingga kendaraan plat merah yang menerobos juga ditilang petugas. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos jalur bus Transjakarta di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat panik saat mengetahui adanya razia sterilisasi jalur busway yang digelar petugas gabungan Puspom TNI bersama anggota kepolisian. Mereka langsung memutar balik dan melintasi celah beton separator busway demi menghindari sanksi tilang. Namun aksi nakal para pengendara gagal dan langsung dihadang petugas gabungan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain pengendara roda 2, petugas juga menindak kendaraan roda 4 berplat merah hingga plat nomor dinas pejabat serta kendaraan yang dikemudikan anggota TNI dan Polri. Razia digelar untuk menertibkan jalur bus Transjakarta dari para pengendara roda 2 maupun roda 4 dengan tujuan mengurangi angka kecelakaan. Penegakannya yang kita tilang adalah orang-orang yang menggunakan jalur busway termasuk TNI Polri. Kita proses lebih lanjut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 2009, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Sehingga kalau memang dia melanggar undang-undang tersebut, ya kita proses sesuai dengan aturan. Pada razia kali ini petugas menindak puluhan pelanggar, baik pengendara roda 2 maupun roda 4,
yang langsung diberikan sanksi tilang manual. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial, 1 dari 2 orang preman yang makan di warung nasi namun bayar sesukanya ditangkap polisi di Tanah Abang, Jakarta. Di mana salah satu pelaku ini menagih saat dipertemukan dengan pemilik warung nasi. Dengan tangan terborgol, Ari alias Kribo hanya bisa tertunduk malu saat digelandang petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang ke sebuah warung nasi di Jalan Kiai Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta. Di warung nasi, Kribo bersama rekannya terekam kamera pengawas CCTV melakukan aksi Bang Jago dengan makan sepuasnya namun membayar semaunya. Dari hasil laporan pemilik warteg dan viralnya rekaman video Bang Jago, polisi akhirnya berhasil meringkus pelaku di kediamannya di kawasan Kebon Pala, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Lagi bu. Kribo yang memotong pendek rambutnya demi mengelabui petugas sempat menangis saat diinterogasi Kapolsek Tanah Abang di depan pemilik warteg. Ada 2 orang pelaku yang makan di tempat ini, kemudian membayar tidak sesuai dengan tagihan. Untuk pelaku yang kami amankan, berhasil kami amankan, yaitu inisial AF alias Kriting. Kemudian untuk 1 rekannya juga masih kami lakukan pencarian. Meski dijerat pasal perbuatan tidak menyenangkan, namun berkat kesepakatan dengan pemilik warteg, Kribo akhirnya dilepaskan namun dengan catatan tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang sama. Polisi juga masih memburu rekan Kribo dan sejumlah Bang Jago lainnya yang kerap makan di warteg tersebut tanpa membayar sepersen pun. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat merugi pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat tutup. Sejumlah karyawan bata mengaku kaget dengan penutupan tersebut. Dalam video amatir yang direkam karyawan, terlihat para karyawan mendatangi kantor Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Purwakarta untuk memperjuangkan hak pesangon pasca pabrik sepatu tersebut tutup. Diketahui pemirsa, setelah 30 tahun lebih beroperasi, pihak manajemen melakukan penutupan pabrik karena mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut. Para karyawan mengaku terkejut dan sedih dan hanya bisa berharap dapat pesangon pemutusan hubungan kerja dengan nilai maksimal dan tidak mengikuti Undang-Undang Omnibus Law Ketenagakerjaan. Akibat penutupan pabrik bata Purwakarta, sebanyak 233 karyawan hilang pekerjaan. Terkait dengan PHK ini, kami dari PT Sepatu Bata, karyawan PT Sepatu Bata, bahwa kami cukup terkejut karena informasi sebelumnya kita tidak tahu bahwa PHK ini akan di PHK massal. Maka dari itu kami berusaha bernegok manajemen bagaimana kita berusaha sampai mendapatkan PMTK atau kebijakan lainnya. Ya kalau saya sebagai karyawan ya sangat sedih lah ada PHK ini ya, karena itu adalah tempat kita cari nafkah gitulah, cari hasil. Dimana kita kalaupun misalkan di bawah 2 PMTK itu kita bisa menerima asal dengan dipakai dulu. Ya pemirsa, karyawan PT PRLI kembali menggeruduk kantor Mahkamah Agung. Kehadiran mereka guna menuntut keadilan terkait proses peradilan yang dilakukan MA terkait sengketa merek yang bisa membuat ratusan karyawan PT Polo Ralph Lauren Indonesia atau PRLI kehilangan mata pencaharian. Dalam aksinya, perwakilan massa sempat kembali beraudiensi dengan pihak MA. Ini dilakukan guna menyampaikan tuntutan secara langsung. Kuasa hukum dari PT PRLI menegaskan pentingnya objektivitas dan independensi dalam proses peradilan. Oleh PT Manggala Putra Perkasa teman-teman. Tentunya ini harapan daripada teman-teman karyawan untuk tetap bisa bekerja dan tidak terancam untuk terancam terhadap
kehilangan mata pencarian lah, karena ada ribuan orang yang akan terdampak, termasuk. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Aksi emak-emak mencuri perhiasan di toko emas di Kabupaten Probolinggo terekam kamera CCTV. Aksi kedua pelaku terbilang lihai karena mampu mengecoh penjaga toko di saat suasana ramai. Kamera CCTV merekam saat dua emak-emak mencuri perhiasan emas di toko emas di Pasar Leces, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kedua pelaku berbagi tugas saat beraksi. Seorang pelaku bertugas mengalihkan perhatian penjaga toko, sementara pelaku lainnya sembunyi-sembunyi memasangkan emas ke lehernya. Lalu kemudian kedua pelaku pergi meninggalkan lokasi dengan kalung seberat 9,680 gram atau sekitar 6 juta rupiah. Kedua pelaku beraksi di saat suasana toko sedang ramai dan keduanya berpura-pura sebagai pembeli. Sebelumnya karyawan Umi enggak curiga atau apa gitu? Enggak curiga dia. Ya enak aja, ya dilayani seperti biasa, namanya pembeli ya. Berapa orang? 2 orang. Hingga kini korban belum melaporkan kejadian tersebut ke polisi, sehingga polisi belum bisa menindaklanjuti kasus tersebut. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, Ainis melaporkan. Ya pemirsa, 2 wanita diamankan polisi saat pesta sabu di sebuah rumah di Kecamatan Lubek, Kota Padan, Sumatera Barat. Pemirsa, di mana selain menangkap pelaku, polisi mendapati 1 paket sabu dan alat hisap sabu. Sejumlah polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan di daerah Paraklaweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Saat digerebek, petugas mendapati 2 wanita yang tengah asik menggelar pesta narkoba jenis sabu di dalam sebuah kamar. Sempat mengalah, kedua pelaku bungkam setelah polisi menemukan 1 paket kecil beserta pirek, sisa pakai, dan alat hisap sabu. Penggerebekan ini dilakukan atas laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas pelaku yang kerap menggelar pesta dan transaksi narkoba di rumah tersebut. Ini berawal dari informasi masyarakat yang didapat oleh tim Ops Raja Wali di lapangan. Adanya pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu lagi pesta di sebuah rumah. Tim langsung bergerak dan alhamdulillah berhasil mengamankan 2 orang pelaku dan barang bukti. Bersama barang bukti, kedua orang pelaku AR dan TK digelandang ke Mapolresta Padang guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis melaporkan. Edarkan narkoba ke anak sekolah dan mahasiswa di Kabupaten Pandeglang. 4 pelaku ditangkap Satres Narkoba Polres Pandeglang. Rizal Bayu Raden ditangkap di kediamannya di wilayah Kabupaten Pandeglang. Sementara HD ditangkap di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari tangan ke-4 pelaku, pemirsa, Satres Narkoba Polres Pandeglang berhasil mengamankan ganja seberat 1 kg, sabu seberat 85,82 gram, dan ekstasi seberat 21,35 gram siap edar senilai 200 juta rupiah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari saudara BY di Jalan Raya. Yang kita amankan itu ada 3 pelaku dan 1 pelaku, total semuanya ada 4. Yang 1 adalah DPO yang kejadian itu pada tahun 2022. Ini baru ketangkap setelah 2 tahun DPO, kita berhasil menangkap yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan pun agak sulit, memang berpindah-pindah tempat tinggal, di mana kita berhasil menangkap di daerah